Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lu'lu'il Maknuna bersama Andriana Wahyu dan Nur Rahma akan menyampaikan materi pertama mengenai memahami, mengidentifikasi, dan menangani plagiarisme pada karya tulis. Sebelumnya kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami berupa PowerPoint. Silakan, Andriana. Oke, memahami, mengidentifikasi, dan menangani plagiarisme pada karya tulis. Plagiarisme yang sering kita sebut dengan plagiat berasal dari bahasa Inggris plagiarism yang mempunyai arti peniru atau penjiplak. Kemudian secara istilah plagiarism adalah suatu kegiatan mengambil ide atau karya milik orang lain yang kemudian diakui sebagai milik pribadi, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Disebutkan juga pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 sebagai perbuatan seseorang untuk mengutip sebuah karya yang telah ditulis dan diketahui penulisnya tanpa menyantumkan sumber yang tepat. Kemudian contoh plagiarisme. Nah, plagiarisme ini sudah dilakukan. Bisa dikatakan plagiarisme yang pertama, copy paste sebagian atau seluruh karya tulis milik orang lain. Yang kedua, bisa dikatakan plagiarisme juga saat menggunakan kata-kata yang sama dengan milik orang lain dan mengklaim sebagai pekerjaannya sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu menulis sebuah karya ilmiah tanpa menyebutkan dan menuliskan sumbernya. Selanjutnya ada tipe-tipe plagiarisme. Nah, tipe-tipe plagiarisme ini sendiri banyak macamnya. Terdapat beberapa aspek, dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, plagiat dilihat dari aspek yang ditiru, dan yang kedua, ada plagiat berdasarkan kesengajaan. Oke, yang pertama, plagiat berdasarkan aspek yang ditiru. Ada plagiat ide. Plagiat ide ini sulit dibuktikan karena pemikiran atau ide bisa saja sama tapi dari orang yang berbeda. Itu sangat banyak terjadi dan sangat mungkin terjadi. Kemudian plagiat kata adalah mengutip satu persatu kata yang berasal dari karya tulis milik orang lain atau milik pihak lain tanpa menyantumkan sumber. Selanjutnya ada plagiat kepengarangan. Dikatakan sebagai tindakan yang sangat tidak patut dilakukan, karena plagiat seperti ini cenderung dilakukan oleh mereka dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, yang mana mereka mengambil seluruh isi dan bagian dari sebuah karya tulis, hanya saja nama pengarang atau nama penulisnya diganti dengan nama pelaku. Kemudian ada tipe plagiarisme berdasarkan aspek kesengajaan. Yang pertama ada plagiat secara sengaja. Sesuai dengan namanya, plagiat secara sengaja pasti dilakukan oleh pelaku dengan penuh kesadaran dan penuh kesengajaan pastinya. Yang kedua ada plagiat secara tidak sengaja. Dilakukan tidak sengaja karena adanya pemahaman yang kurang dari penulis tentang hal mengutip atau plagiarisme itu sendiri. Kurang pemahaman membuat mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menjiplak karya tulis milik orang lain. Kemudian pencegahan dan penanggulangan plagiarisme selanjutnya bisa disampaikan oleh teman-teman. Andriana atau mungkin Nur Rahma, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Yang pertama adalah ketika seseorang melakukan tindakan plagiarisme itu terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama itu karena teknologi sudah berkembang cepat,
maka itu mengakses sesuatu informasi itu akan menjadi lebih mudah. Yang kemudian kedua itu informasi atau kesadaran paham plagiarisme yang masih kurang. Kemudian disusul dengan kurangnya keterampilan menulis dan merangkai kata. Setelah mengetahui alasan mengapa seseorang dapat melakukan plagiarisme, terdapat beberapa cara menanggulangi plagiarisme. Salah satunya adalah memberikan sosialisasi tentang kesadaran plagiarisme sendiri, supaya dalam diri seseorang penulis telah tertanam nilai kejujuran dan menghargai karya orang lain. Kemudian, menurut Cooper, untuk menghindari tindakan plagiarisme sendiri itu terdapat 3 langkah, yaitu mencitasi atau mengikuti beberapa sumber yang orisinal dan terpercaya. Kemudian melakukan parafrase dan menggunakan layanan atau aplikasi uji plagiarisme. Yang pertama, untuk menghindari pencurian kertas seseorang, maka dilakukan citasi. Citasi itu dapat berbentuk body note atau footnote. Ditambah juga dengan menuliskan daftar pustaka. Ada banyak tipe cara mengutip atau mencitasi sendiri. Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung itu adalah sebuah kutipan yang menuliskan tanpa mengubah isi atau menulis secara keseluruhannya. Ada 2 cara penulisan. Untuk kata kurang dari 4 garis, kutipan membaur dengan teks disertai tanda petik. Kemudian format tulisannya adalah kutipan, kemudian diikuti nama pengarang, koma tahun terbit, titik 2 nomor halaman yang berada dalam tutup kurung. Kemudian di samping itu bisa juga nama pengarang dicantumkan di depan kutipan. Untuk kutipan langsung yang terdiri dari 4 garis atau lebih, kutipan diberikan 2,5 dari teks, kemudian disertai dengan nama pengarang seperti format sebelumnya. Seperti contoh, ini judul dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti, kemudian dalam kurung, nama pengarangnya itu Agung Harmanto, tahun terbit, kemudian titik 2 itu adalah nomor halamannya. Kemudian dilanjutkan dengan kutipan dari kutipan atau kutipan dari orang lain. Cara ini digunakan dengan cara menambahkan kata dalam. Dengan contoh, Bima dalam kurung dalam Ani tahun 2030 titik 2 halaman mengatakan, jadi di situ tuh bahwa apel itu berwarna hijau. Dari contoh tersebut, yang menjadi pengarang asli sendiri adalah Bima, kemudian dikutip oleh Ani. Kemudian ketiga, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah sebuah kutipan yang kita menyimpulkan sendiri dari ungkapan suatu penulis. Kutipan ini dituliskan tanpa menggunakan tanda petik dan membaur dengan teks. Format penulisan yaitu kutipan dalam kurung nama, tahun penerbit, titik 2 dan nomor halaman. Seperti contoh, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Itu merupakan kutipan sendiri, kemudian disusul dengan nama pengarangnya yaitu Michel Du, tahunnya itu 2016, dan halamannya 27 berada di dalam kurung. Atau bisa juga nama pengarang tahun terbit itu berada di depan. Kemudian cara menuliskan footnote. Footnote ini juga sangat penting supaya kita tidak seperti mencolong suatu karya. Jadi kita menuliskan dari mana kita itu mengutip. Mengutip dari buku atau majalah dengan satu pengarang, dengan format nama pengarang, judul buku, kemudian disusul dengan kota penerbit, titik 2 nama penerbit, tahun terbit di dalam kurung, dan untuk nomor halaman. Contoh, Ibrahim Ruhaili adalah nama pengarangnya, sejarah perkembangan Islam di Eropa adalah judul bukunya, kemudian tanpa koma langsung disusul dengan kota penerbit, titik 2 nama penerbit, tahun terbit di dalam kurung, dan disusul juga dengan disusul dengan nomor halaman. Untuk 2-3 pengarang, sama seperti contoh sebelumnya, tetapi di sini nama pengarang dicantumkan nama 1 dan nama 2. Kemudian lebih dari 3 pengarang, format juga sama, tetapi di sini nama pengarangnya ditambahi dengan dan kawan-kawan atau dibaka. Kemudian jika dalam kita mengambil dari buku terjemah, maka formatnya adalah nama pengarang, judul buku, search titik nama penerjemah tanpa diikuti tanda baca, langsung dalam kurung kota terbit, titik 2 nama penerbit, tahun terbit, halaman. Seperti contoh,
Muhammad Rafi itu merupakan nama penggalanya, judul buku yaitu Sejarah Penaklukan Konstantinopel, terjemah, kemudian nama penerjemahnya yaitu Muhammad Afifuddin dan Mukhtar Rifai, kemudian disusul dengan kota terbitnya yaitu Jakarta, titik 2, nama penerbitnya adalah Asy Syariah, tahun terbitnya adalah 1998, kemudian kurung tutup disusul dengan halamannya. Di sini ditulis tanpa halaman, jadi langsung nomor saja. Kemudian jurnal atau makalah ditulis dengan format nama penulisnya, seperti contoh itu Yahya Saputra, terus judul artikel yaitu miring dan dikasih petik, yaitu kekerasan terhadap wanita dalam hukum Islam, nama jurnal atau majalah beserta dan nomornya yaitu dengan contoh Asy Syariah edisi 6, kemudian bulan dan tahun terbitan di dalam kurung, dan juga disusul dengan nomor halaman sendiri yaitu 15. Kemudian dari internet, penulisan dilakukan dengan format nama penulis, judul artikel miring dan dikasih petik, URL web atau alamat webnya, kemudian titik koma, diakses tanggal berapa. Kemudian jika kita mengambil dari koran, yaitu format penulisannya adalah nama penulis, judul artikel, dipetik dan di italik atau dimiringkan, nama koran, disusul dengan dalam kurung yaitu tanggal terbit, tahun terbit, kemudian juga disusul dengan nomor halaman. Jika diambil dari disertasi atau tesis atau skripsi, dengan format nama penulis, jenis karya tulis, titik 2, judul karya tulis dimiringkan dan dikasih petik, disusul dengan di dalam kurung itu kota terbit, titik 2, penerbit, tahun terbit, disusul halaman juga. Kemudian selain footnote juga ada daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri adalah sebuah halaman yang berisi sumber-sumber tinjauan dari penulis. Penulis daftar pustaka diharuskan urut sesuai abjad dengan format penulisan, nama belakang, nama depan, tahun terbit, judul, kota terbit, titik 2, nama penerbit, tahun terbit, atau bisa juga untuk tahun terbit diletakkan setelah nama penerbit dengan menggunakan space 2 untuk antar sumbernya. Contoh jika dari footnote di sini adalah nama pengarangnya Rizky Pramana, pengantar Filsafat Kontemporer itu adalah judul arti bukunya, kemudian disusul dengan kota terbitnya Jakarta, nama penerbitnya Winsa Pers, tahun terbitnya 2035, nomor halaman 18, maka di sini daftar pustakanya itu menjadi nama belakangnya itu menjadi Pramana, yaitu nama belakang dari Rizky sendiri, disusul nama depan atau nama lengkapnya yaitu Rizky, kemudian titik, kemudian disusul dengan judul buku atau artikelnya, kemudian dikasih titik, kemudian tanpa kurung lagi, langsung kota terbit, titik 2, nama penerbit, dan disusul dengan tahun terbitnya. Kemudian langkah selanjutnya untuk menghindari plagiarisme, selain untuk mengutip itu juga ada parafrase. Langkah kedua untuk menghindari plagiarisme adalah melakukan teknik parafrase sendiri. Meskipun parafrase itu kita mengungkapkan dengan kata-kata sendiri, tetapi tetap harus kita mengutipkan atau mencantumkan sumber yang ada. Parafrase sendiri adalah suatu upaya menghindari plagiarisme dengan cara hanya mengambil inti dari suatu bacaan, kemudian dikembangkan dengan opini sendiri. Kemudian 3, menggunakan layanan uji plagiarisme. Langkah ketiga dalam menggunakan langkah uji plagiarisme ini dapat membantu penulis untuk mengetahui persentase tingkat plagiarisme dan memperbaiki tingkat plagiarisme tersebut. Banyak sudah tersedia platform, salah satunya adalah Turnitin, Grammarly, dan Small SEO Tools. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Rahma. Baik, selanjutnya untuk mengenai teknik-teknik pembuatan parafrase dan implementasinya, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu parafrase. Coba slide selanjutnya, Mbak. Ya, definisi parafrase. Kata parafrase berasal dari bahasa Inggris yaitu paraphrase, bahasa Latin yaitu paraparis, dan bahasa Yunani yaitu paraphrasein, yang artinya cara ekspresi tambahan. Parafrase adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama tanpa merubah maknanya.
Parafrase merupakan cara meminjam suatu gagasan atau ide dari salah satu sumber untuk menghindari plagiasi. Dari pengertian yang lain, parafrase merupakan kegiatan mengubah teks yang berbeda dengan kalimat redaksional aslinya meskipun makna masih dipertahankan, yang merupakan keterampilan seni yang sangat penting dibutuhkan pada segmen bidang karya ilmiah. Dampak dari keberhasilannya menentukan tulisan akademik kita terhindarkan dari tindak plagiasi. Dari pengertian yang lain juga diterangkan bahwa parafrase merupakan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Dengan kata lain, kutipan yang ada di dalam parafrase adalah kutipan yang menggunakan kata atau bahasa sendiri untuk menuangkan suatu gagasan atau ide yang sama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya mudah dipahami oleh orang lain dalam membaca suatu pengetahuan. Slide selanjutnya. Untuk melakukan parafrase dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, membaca kembali teks atau sumber yang dibaca, hingga dapat memahami dengan benar isi yang telah disampaikan. Yang kedua, jauhkan teks atau sumber yang asli tersebut dari jangkauan Anda. Kemudian, tulis kembali gagasan atau ide yang di dalam teks atau sumber pada sebuah lembaran baru. Selanjutnya, yang ketiga, buatlah beberapa kata di bawah parafrase untuk mudah diingat dalam memahami teks atau sumber yang telah dibaca tadi. Lalu, tulis kata kunci yang menunjukkan tema dari parafrase yang telah dibuat. Yang keempat, bandingkan antara tulisan yang ada dalam teks atau sumber yang asli dengan parafrase yang sudah dibuat. Yang kelima, untuk mengidentifikasi kata-kata khusus, terminologi, frase, dan kata yang diambil sama persis dengan yang digunakan dari teks atau sumber yang asli tadi, harus menggunakan tanda petik 2. Yang keenam, tulis sumber yang digunakan dalam penulisan referensi jika mengambil parafrase tersebut. Untuk implementasinya, parafrase sering digunakan oleh seorang penulis dalam sebuah karya tulisnya. Dengan tujuan karya tulis tersebut dibuat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh khalayak umum. Parafrase juga sudah banyak digunakan dalam pembuatan mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Banyak dilakukan oleh pelajar karena dengan menggunakan puisi dan menjadi sebuah prosa adalah hal yang sangat mudah ketika menggunakan teknik melakukan sebuah parafrase. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Andiana dan Mbak Nurrahma atas penyampaian materinya. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari presentasi kami saat ini, hari ini. Jadi plagiarisme adalah suatu kegiatan mengambil ide atau karya milik orang lain yang kemudian diakui sebagai milik pribadi. Disebutkan juga di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang plagiarisme. Terus, plagiarisme juga memiliki berbagai macam tipe atau jenis yang dilihat dari beberapa aspek yang berbeda-beda. Ada yang pertama dilihat dari aspek yang ditiru, dan plagiat berdasarkan kesengajaan. Kemudian, seorang melakukan tindakan plagiarisme ini dapat disebabkan oleh beberapa sebab atau kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, mudahnya seseorang untuk mengakses suatu informasi di zaman sekarang yang saat ini teknologi sedang berkembang sangat pesat. Kemudian selanjutnya, kurangnya informasi atau kesadaran tentang plagiarisme. Kemudian juga mungkin karena kurangnya keterampilan menulis dan merangkai kata pada seseorang tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa alasan tersebut, mungkin menurut kita kesadaran atau sosialisasi tentang plagiarisme itu perlu dilakukan. Supaya dalam diri seorang penulis ini tertanam nilai kejujuran dan menghargai karya orang lain. Kemudian menurut kita cara menangani plagiarisme atau meminimalisir plagiarisme sudah disampaikan tadi. Ada yang pertama itu menuliskan footnote, kemudian melakukan sebuah parafrase. Nah, setiap penulis
tentu memiliki teknik sendiri, teknik berbeda-beda dalam hal menuliskan karya tulisnya. Hal ini merupakan menjadi kebiasaan agar memiliki ciri khas dan gaya bahasa masing-masing untuk menarik perhatian pembaca dalam melakukan sebuah parafrase. Nah, kemudian penulis juga dapat melakukan parafrase dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah kita jelaskan di presentasi tadi. Nah, kegiatan parafrase ini juga sudah banyak dilakukan oleh para pelajar karena mengubah ini tadi, struktur kalimat tadi. Itu sangat kita perlukan karena agar tingkat plagiarisme kita terhadap karya orang lain itu rendah. Nah, jadi begitu menurut kami, pemahaman kami tentang bagaimana sih plagiarisme itu, seperti apa sih plagiarisme itu, dan bagaimana cara kita meminimalisir agar tingkat plagiarisme pada masyarakat Indonesia, khususnya pada kita, pelajar, mahasiswa, itu gimana sih caranya agar tingkatnya plagiarisme di kalangan kita ini rendah. Nah, gitu menurut kami. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau dalam menuliskan materi. Nah, kami memohon maaf untuk itu semua. Jadi, terima kasih untuk Andriana dan juga Nur Rahma. Untuk teman-teman, semoga materi yang kami sampaikan kepada kalian ini bermanfaat. Kami juga memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.